saya tidak pernah menggunakan pakan buatan, saya menggunakan pakan alami saja. Hasilnya juga sudah cukup memuaskan dengan pakan alami ya teman-teman. Tidak Halo lur, jumpa lagi bersama saya Blangkon Revolution. Selamat datang untuk yang belum pernah singgah di channel saya ini. Nah, yang sudah singgah selamat datang kembali. Pokoknya di channel saya ini yang Paida atau Unpaida ini ya teman-teman semua. Salam amburadul. Oke, di video kali ini saya akan menyampaikan atau membahas sebuah pakan ya, pakan ternak lobster air tawar tentunya ya. Di sesi kali ini adalah kita memaksimalkan pakan-pakan yang ada di sekitar kita, tentunya low budget dan hasilnya sangat memuaskan. Sombong amat. Protein tinggi di lobster, tetap sehat, cepat berkembang, cepat besar, bobotnya cepat naik, otomatis modal sedikit untuk melejit. Nah, apa sajakah jenis-jenisnya ini? Kita akan bahas di jenis sayuran dan jenis extra fooding dan dopingannya itu apa. Itu terserah teman-teman nanti mau pilih yang mana. Saran saya pilih yang alami-alami saja, karena yang alami itu sangat bagus tentunya teman-teman semua. Nah, pokoknya semua sudah saya riset di sini, sudah saya simpan di sini, bahan-bahannya apa saja nanti akan saya sampaikan satu persatu. Nah, dan cara proses pemberiannya seperti apa nanti akan saya jelaskan. Nah, ini saya buka dulu ya teman-teman, nanti akan saya sampaikan. Oke. Nah, di sini nih saya sudah ada beberapa yang saya saya list atau saya catat di HP ini untuk saya praktekkan per hari-harinya. Ini sudah saya praktekkan, makanya ini saya sharingkan ke teman-teman semua. Oke. Nah, yang kita bahas pertama sayur-sayuran dulu. Nah, jenis apa sajakah yang bisa kita berikan kepada lobster kita atau ternak lobster kita agar sehat? Nah, jenisnya itu ada beberapa jenis ya teman-teman yang bagus untuk peliharaan kita atau lobster kita. Nah, jadi yang kita bahas sayur dan umbi-umbian. Nah, yang sayur itu meliputi sayur umbi-umbian, maksudnya ya meliputi toge, sawi, wortel, kangkung, singkong, umbi jalar, jagung basah yang diparut ya teman-teman. Kalau jagung basah harus diparut memang. Terus ketela pohon yang diparut juga. Kalau ketela pohon itu juga harus diparut karena itu sangat besar ya teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman, dari beberapa hal yang saya sebutkan ini tadi kan ada yang tidak bisa tenggelam. Contohnya toge-toge itu kan nggak bisa tenggelam ya teman-teman. Nah, cara mengatasinya teman-teman cukup merebusnya atau memberi air hangat, dicelupkan di situ, tunggu beberapa saat. Nah, kalau sudah seperti itu dia mau tenggelam teman-teman. Nah, jadi proses pemberiannya yang tidak mau tenggelam ya seperti itu teman-teman. Nah, untuk wortel kita cacah atau kita cincang kecil-kecil lah, atau kita iris tipis-tipis. Nah, itu tadi pokoknya yang besar atau jenis pakan yang besar itu harus kita potong perkecil, harus diperkecil, dipotong kecil-kecil ya teman-teman. Nah terus ini kita bahas lagi untuk pakan tanaman air. Nah, lobster si air tawar ini juga suka dengan tanaman-tanaman yang berada di air. Contohnya adalah enceng gondok. Si lobster ini juga suka memakan enceng gondok kalau di dunia bebasnya ya teman-teman, kalau di dunia luar, bukan di dunia ternak. Cuman ini kita bisa terapkan di kolam kita, karena saya sudah riset ini, saya taruh beberapa enceng gondok di kolam saya. Alhasil itu dimakan juga, dan hasilnya apa ya, lobster saya sehat-sehat, tidak ada yang sakit. Ini untuk enceng gondok. Selada air itu juga bagus. Kalau selada air saya belum menerapkan ya teman-teman, karena nyari saya susah kalau selada air di sini. Terus hidril vertikalitas, verticillata maksudnya, ini saya juga belum menerapkan. Cuman ini saya riset ke teman-teman saya yang dia menerapkan ini sangat bagus sekali untuk perkembangan si lobster air tawar ini teman-teman. Terus
Ludwigilla, Insilan, Grand, dan lain-lain. Ini tanaman apa saya juga belum paham, teman-teman saya juga belum ada yang menerapkan ini. Cuman ini apa ya, saya akan riset ini nanti bagus apa enggaknya. Nanti kalau bagus yang ini akan saya sampaikan ke teman-teman semua. Terus di sini yang extra fooding. Lanjut ke yang extra fooding, dia meliputi banyak sekali kalau extra fooding ya teman-teman. Contohnya adalah plankton, dia juga suka plankton karena kecil-kecil ya teman-teman. Mulut sea lobster itu kan sangat kecil. Terus di sini usus ayam sea lobster itu juga suka, harus kita cincang kecil-kecil juga teman-teman ya, jangan dibeli lonjoran usus seperti itu. Terus kita kasih keong mas, kutu air atau Artemia, ini kutu air juga bagus. Jentik nyamuk apalagi dia kecil-kecil, proteinnya juga sangat banyak. Terus kita cacing darah, pokoknya sejenis cacing tanah juga bisa ya kan. Terus udang, ikan mati, nah itu bisa kita berikan ke lobster air tawar untuk extra foodingnya. Nah di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita memprosesnya. Kita ambil yang keong mas ini ya, keong mas kan di sawah banyak, sejenis keong, bekecot, pokoknya sejenisnya itu di sawah-sawah kan banyak. Jadi seperti ini teman-teman, kita ambil itu sebanyak-banyak mungkin. Terus prosesnya ini kita rebus itu si keongnya. Setelah kita rebus, kita jemur sampai kering. Nah itu bisa menjadi tandon atau stoknya teman-teman, agar apa, agar bertahan lama. Nah itu tips dari saya untuk low budget extra foodingnya. Ini sangat simpel, murah, tanpa kita beli, cukup kita nyari di persawahan atau di perkebunan. Kalau bekicot ya kan, kalau keong di sawah, kita rebus pokoknya sampai mateng. Terus kita ambil dagingnya saja, kita jemur hingga kering, baru kita simpan, kita kasihkan secukupnya saja. Nah itu yang keong dan bekicot ya teman-teman. Kalau untuk usus bisa diterapkan seperti itu. Cuman di sini kalau kita pakai usus, kalau pakai extra fooding seperti ini ya, itu kelemahannya satu teman-teman, jadi air kita itu cepat berbau. Emang harus dalam, kalau sudah mencium aroma tidak enak pada air lobster kita harus ganti agar kesehatan si lobster itu tetap terjaga. Oke. Terus kita lanjut ke yang pakan buatan ini ya, saya tidak pernah menggunakan pakan buatan, saya menggunakan pakan alami saja. Hasilnya juga sudah cukup memuaskan dengan pakan alami ya teman-teman, tidak pernah menggunakan pakan buatan dari perusahaan atau dari apa, itu saya tidak pernah melakukan itu. Jadi pakan buatan itu ya pelet udang dan pelet khusus selat, tentunya dua itu ya, jangan dikasih dengan pelet lele, pelet ikan, pokoknya sejenis itu jangan dikasih. Itu sudah ada apa ya, sudah ada pakan khususnya lah untuk lat atau lobster air tawar ini. Nah di sini ada catatan beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi komposisi pemberian pakan itu harus 5% dari berat badan si lobster air tawar. Nah kalau kita males menghitungnya, kita berikan secukupnya saja. Kita lakukan tester. Pertama, pokoknya disesuaikanlah dengan jumlah yang ada di kolamnya teman-teman. Ibaratnya dalam satu kolam itu ada 100 ikan, kita kasih apa ya, kasih beberapa sendok lah. Itu habis apa enggak dalam waktu sehari? Itu habis enggak? Kalau enggak habis berarti kita harus kurangin lagi. Nah pokoknya hingga habis, seperti itu risetnya kalau teman-teman males menghitung berat badannya si lobster itu tadi ya teman-teman. Nah terus yang kedua adalah pemberian pakan harus sesuai dengan takaran, yaitu takarannya tadi. Terus untuk pakannya itu tadi ya, perbedaan antara pakan alami dan pakan buatan itu harus seimbang agar si lobster air tawar itu tidak kebingungan. Karena apa, si lobster air tawar ini tidak memiliki usus panjang ya teman-teman, jadi pencernaannya cukup pendek sekali. Nah lanjut lagi kita ke catatan yang harus teman-teman perhatikan. Berikan makanan sebaiknya 2 kali sehari. Ini 2 kali sehari sebaiknya teman-teman. Cuman saya di sini menerapkan 1 hari sekali. Jadi saya berikan makan itu di jam 6 sore.
terus sampai jam 6 sore lagi. Pokoknya 1 hari sekali itu saja saya kasih, secukupnya saya kasih itu jam 6 sore. Nah sampai jam 6 sore lagi, biasanya saya ada sisa sedikit kalau saya beri 1 kali ya teman-teman. Kalau kita beri 2 kali sehari, berarti kita harus membuang pakan yang kita berikan di sore hari, kita ambil di pagi hari, kita ganti yang baru seperti itu akan akan boros pakan. Makanya saya menerapkan 1 kali sehari, cuman kita kasih lebih hingga cukup sampai pergantian pakan. Nah terus di sini disarankan untuk tidak memberikan pakan pelet pada benih lobster. Ini riset dari saya sendiri, jangan memberikan pakan pelet ya, pakan buatan untuk si lobster. Benihnya itu kita beri pakan alami, contohnya kita bisa memberikan jentik nyamuk tadi. Nah terus kita bisa memberikan kayak si kutir lah, kutu air itu kita bisa berikan di situ untuk si pakan si lobster air tawar anak-anakan atau benihnya ini ya, hingga berukuran 1 cm atau 1 inch ya teman-teman. 1 inch itu berapa ya, pokoknya 1 cm lah seperti itu. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sini. Nah kalau ada pertanyaan dari teman-teman semua bisa dipertanyakan kepada saya, bisa ditulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab, pasti akan saya jawab itu. Kalau emang pertanyaannya seputar video ini akan saya jawab ya teman-teman. Jadi riset yang saya lakukan, alhasil ya hasilnya cukup maksimal, cukup cukup menguntungkan lah hasilnya. Jadi teman-teman jangan ragu untuk melakukan riset pokoknya hal-hal yang ingin teman lakukan, yang hal-hal baru itu jangan pernah ragu. Kalau teman-teman ingin menerapkan apa yang saya sampaikan ini, segera diterapkan, karena ini sangat-sangat minim budget. Mungkin kita hanya beli sayuran aja kayak toge, wortel, itu kan tidak diberikan setiap hari. Ini pakan yang saya sebutkan tadi selalu silih berganti ya teman-teman. Kalau hari ini kita beri sayuran, besok kita beri extra fooding, habis extra fooding kita beri sayuran lagi atau umbi-umbian. Nah kurang lebihnya seperti itu, pokoknya sehari harus ganti jenis pakan. Nah kalau teman-teman itu ingin mengasih pakan beras itu juga bisa teman-teman, si lobster juga mau. Nah mungkin ini dulu yang saya sampaikan. Kalau ada kurang dan lebihnya tolong dibenarkan, kalau ada benarnya tolong diambil sisi positifnya ya teman-teman. Pokoknya salam amburadul lah. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dari Blangkon Revolution.